Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santi Atuliawati. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang lukatah atau barang temuan. Adapun alasan dari mengapa saya menjelaskan tentang materi ini dikarenakan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pembelajaran fikih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan membahas tentang materi tentang lukatah atau barang temuan. Baiklah, kita akan masuk kepada poin yang pertama, yaitu tentang pengertian lukatah. Apa sih pengertian lukatah itu? Al-lukatah atau barang temuan adalah suatu barang yang hilang dari pemiliknya, lalu ditemukan dan diambil orang lain. Hilangnya sebuah barang dari pemiliknya tidak mengakibatkan kepemilikannya terhadap barang tersebut juga hilang. Masyarakat bertanggung jawab untuk merawat, menyimpan, dan menyampaikan barang tersebut kepada pemiliknya semampu mereka. Lukatah secara etimologi berarti barang temuan. Kata barang ini bersifat umum, bukan dikhususkan pada barang tertentu saja. Al-lukatah juga berarti sesuatu yang diperoleh setelah diusahakan atau sesuatu yang dipungut secara syarak. Lukatah adalah harta yang hilang dan ia termasuk barang yang diinginkan oleh orang-orang secara umum. Menurut Sudarsono, barang temuan adalah menemukan harta seorang di jalan yang hilang karena jatuh, terlupa, dan sebagainya. Kita masuk ke poin yang nomor 2, yaitu hukum lukatah. Hukum pengambilan barang temuan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi tempat dan kemampuan penemunya. Hukum pengambilan barang temuan antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada wajib. Mengapa bisa dikatakan wajib? Dia bisa dikatakan wajib apabila mengambil barang temuan bagi penemunya apabila orang tersebut percaya kepada dirinya bahwa ia mampu mengurus benda-benda temuan itu sebagaimana mestinya, dan terdapat sangkaan berat bila benda-benda itu tidak diambil akan hilang, sia-sia, atau diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, sunnah. Mengapa bisa dikatakan sunnah? Alasannya adalah mengambil barang atau benda-benda temuan bagi penemunya apabila penemu percaya pada dirinya bahwa ia akan mampu memelihara benda-benda temuan itu dengan sebagaimana mestinya. Tetapi bila tidak diambil pun, barang-barang tersebut tidak dikhawatirkan akan hilang, sia-sia, atau tidak akan diambil oleh orang-orang yang tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, makruh. Bagi seseorang yang menemukan harta, kemudian masih ragu-ragu apabila dia akan mampu memelihara benda-benda tersebut atau tidak, dan bila tidak diambil benda tersebut tidak dikhawatirkan akan terbengkalai, maka bagi orang tersebut makruh untuk mengambil benda-benda tersebut. Yang keempat, haram. Mengapa bisa dikatakan haram? Bagi orang yang menemukan suatu benda, kemudian dia mengetahui bahwa dirinya sering terkena penyakit tamak dan yakin betul bahwa dirinya tidak akan mampu memelihara barang tersebut. Hukum memungut lukatah haram jika berada di kawasan tanah haram atau Mekah. Apabila seseorang memungut lukatah dengan berniat memilikinya, dia harus mengganti karena dia telah bertindak lalai. Hal ini sesuai dengan hadis yang memiliki arti, barang yang jatuh di tanah haram Mekah tidak halal kecuali bagi orang yang hendak mengumumkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir, jaiz atau mubah. Mengapa bisa dikatakan jaiz atau mubah? Alasannya, jika lukatah ditemukan di bumi tak bertuan atau di jalan yang tidak dimiliki seseorang atau di selain tanah haram Mekah, di dalam kasus macam ini, seseorang diperkenankan memilih antara memungut lukatah untuk dijaga dan dimilikinya setelah lukatah diumumkan atau membiarkannya.
Namun lebih diutamakan memungut luqatah jika dia percaya mampu menangani berbagai persoalan yang berkenaan dengan luqatah. Kita masuk pada poin ketiga, yaitu rukun luqatah. Sebagaimana hukum Islam lainnya, luqatah pun memiliki rukun-rukun yang harus terpenuhi. Rukun luqatah ada dua, yaitu yang pertama, orang yang mengambil atau orang yang menemukan. Ketika ada orang yang mengambil barang tersebut, maka pada saat itu juga barang tersebut berstatus luqatah. Artinya barang yang masih tercecer dan tidak ada yang mengambil itu belum termasuk luqatah. Orang yang menemukan boleh orang yang sudah balik atau belum, muslim atau non-muslim, fasik atau bukan. Barang tersebut itu dari dalam tanah liar atau di tengah jalan, maka ia boleh memungutnya atau tidak. Namun diutamakan dia memungutnya. Kalau nantinya dapat dipercaya dalam menangani barang temuan itu, dan kalau dia tidak memungut barang itu, berarti dia tidak menanggung kewajiban atas barang temuan itu. Jika yang mengambil adalah orang yang tidak adil atau tidak jujur, hakim berhak mencabut barang itu dan memberikannya kepada orang yang adil dan dipercaya. Begitu pula jika yang mengambilnya adalah anak kecil, hendaklah perkara tersebut diurus oleh walinya. Yang kedua, barang, bukti barang temuan. Terdapat bermacam-macam barang yang dapat dikategorikan sebagai luqatah yang dapat ditemukan oleh manusia. Poin yang keempat, yaitu macam-macam luqatah. Di sini kita akan membahas tentang macam-macam luqatah. Terdapat macam-macam benda yang dapat ditemukan oleh manusia. Macam-macam benda temuan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, benda-benda tahan lama, yaitu benda-benda yang dapat disimpan dalam waktu yang lama seperti emas, perak, dan jenis barang berharga dan kekayaan lainnya. Barang semacam ini wajib diumumkan dengan menerangkan 6 macam perkara: wadah, tutup, tali pengaman, jenis barang, jumlah dan berat barang, serta dia harus menaruhnya di tempat penyimpanan yang layak. Sewaktu mengumumkannya nanti, hendaklah sebagian dari sifat-sifat itu diterangkan dan jangan semuanya agar tidak terambil orang-orang yang tidak berhak. Hal ini diatur dalam hadis yang memiliki arti dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang menemukan emas atau perak yang tercecer. Maka beliau menjawab, umumkanlah beserta wadah dan talinya, kemudian umumkanlah selama setahun. Jika tidak ada yang mengambilnya, maka gunakanlah ia dan hendaklah dianggap sebagai barang titipan. Jika pada saat tertentu orang yang mencarinya datang, maka serahkanlah ia kepadanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, benda-benda yang tidak bertahan lama dan tidak dapat diawetkan, seperti makanan sejenis kurma basah yang tidak dapat dikeringkan, sayuran, berbagai jenis makanan siap saji, buah-buahan, dan sebagainya. Penemu diperkenankan memilih antara mempergunakan barang itu asal dia sanggup menggantinya. Apabila bertemu dengan yang punya barang atau ia jual, uangnya hendaklah disimpan agar kelak dapat diberikan kepada pemiliknya bila bertemu. Yang ketiga, benda-benda yang tidak tahan lama kecuali melalui proses penanganan tertentu, seperti susu apabila dibuat keju. Yang mengambil hendaklah memperhatikan yang lebih berfaedah bagi pemiliknya. Yang terakhir, benda-benda yang memerlukan perbelanjaan, seperti binatang ternak. Luqatah jenis ini terdiri dari 2 macam. Yang pertama, binatang yang kuat, berarti dapat menjaga dirinya sendiri terhadap binatang yang buas, misalnya unta, kerbau, atau kuda. Binatang seperti lebih baik dibiarkan saja. Yang kedua, binatang yang lemah tidak kuat menjaga dirinya terhadap bahaya binatang yang buas. Binatang seperti ini hendaklah diambil.
Sekarang kita akan masuk kepada poin yang kelima, yaitu mengenalkan benda, temuan, atau lukata. Wajib bagi orang yang menemukan sesuatu dan mengambilnya untuk mengamati tanda-tanda yang membedakannya dengan benda-benda lainnya, baik berbentuk tempatnya atau ikatannya. Demikian pula yang berhubungan dengan jenis dan ukurannya, baik ditimbang, ditakar, maupun diukur. Penemu dan pengambil barang yang ditemukan berkewajiban pula memelihara benda-benda temuannya sebagaimana memelihara bendanya sendiri. Setelah dua kewajiban tersebut, dia juga berkewajiban mengumumkan kepada masyarakat dengan berbagai cara, baik dengan pengeras suara, radio, televisi, surat kabar, atau media massa lainnya. Cara mengumumkannya tidak mesti tiap hari, tetapi boleh 1 kali atau 2 kali dalam seminggu. Kemudian sekali sebulan, dan terakhir 2 kali setahun. Waktu-waktu untuk mengumumkan benda berbeda-beda, karena berbeda-beda pula benda yang ditemukan. Apabila benda yang ditemukan 10 dirham ke atas, hendaknya masa pemberitaannya setelah 1 tahun. Bila harga yang ditemukan kurang dari harga tersebut, boleh diberitahukan selama 3 atau 6 hari. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabrani bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang memungut suatu barang tercecer yang sedikit, misalnya 1 tali, 1 dirham, atau yang seumpamanya, maka hendaklah diberitahukan selama 3 hari. Jika khawatir, maka beritahukan selama setahun. Jika pemiliknya datang, maka kembalikanlah. Jika selama itu pemiliknya tidak datang, hendaklah disodokahkan. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya kita akan masuk pada poin yang terakhir, yaitu hikmah adanya barang temuan. Adapun hikmah yang dapat diambil dari ketentuan pemungutan terhadap barang temuan ini adalah, yang pertama, sebagai pengamanan atau menyelamatkan barang yang tidak diketahui pemiliknya. Yang kedua, menghormati hak milik orang dan memisahkannya dari hak milik pribadi. Yang ketiga, mendidik untuk berlaku jujur dan percaya diri, terutama bagi yang menemukan barang. Yang keempat, menumbuhkan rasa solidaritas atau rasa kesetiakawanan dalam hidup bermasyarakat. Yang kelima, membahagiakan orang yang kehilangan barang apabila barangnya itu ditemukan, kemudian diserahkan padanya. Dan yang terakhir, jika kemungkinan pemiliknya tidak datang, dapat dimanfaatkan, bahkan pada akhirnya akan menjadi hak miliknya. Baiklah, hanya itu sedikit materi yang bisa saya jelaskan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.